Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Anwar dan Bu Esti. Alhamdulillah. Iya. Silakan lanjut Bu Ini Marianti. ya bisa langsung dimulai mungkin ya Pak. Ada 5 siswa ini. Dimulai saja, enggak apa-apa. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Anak-anak kameranya bisa di-on-kan ya, anak-anak. Ya. Untuk speakernya, jika tidak akan berbicara, boleh dimatikan speakernya, tapi kameranya di-on-kan kalau bisa ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Hadir. Coba Bu Guru absen dulu. Dafa ada Dafa? Hadir, Bu. Ada. Hadir. Melati hadir? Melati ada kelihatan. Iya. Fani ada? Iya. Dina ada, Dina? Ada, Bu. Ada. Melisa? Ada. Boleh dimatikan mikrofonnya kalau sudah ya. Baik. Untuk absen bisa diisi di Google Classroom kita ya. Mengisi nama dan kirim di di WhatsApp grup kelas kita. Nah, untuk informasi, semalam Ibu Guru sudah mengirimkan link untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ada link Google Meet yang sekarang kita gunakan, ada link untuk bahan ajar dan LKPD, kemudian ada link evaluasi bisa nanti dilihat lagi di WhatsApp grup kelas ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Dafa. Boleh Dafa? Oke, Bu. Ya. Tuh. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Dafa sudah memimpin doa. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 3 pembelajaran 1 ya. Nah, Bu Guru tidak bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu virus itu ada di dekat kita atau tidak ya, karena virus itu kecil. Dengan cara bagaimana? Siapa yang tahu cara melaksanakan protokol kesehatan? Dengan mencuci tangan, dengan memakai masker. Iya, lalu menjaga jarak. Jangan berkerumun yang ada banyak orang, hindari. Lalu membatasi mobilitas. Jadi kalau sekiranya tidak penting, jangan keluar rumah, ya. Nah, kemudian kita nyanyikan lagu wajib bersama-sama berjudul Halo Bandung. Siapa yang sudah tahu lagu Halo Bandung? Sudah tahu. Tahu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Betapa tinggi
Iya. Harimau Bandung. Tidak Roma beta barengan kau. Mari berebut telah menjadi balik. Baik. Iya, Nah, terima sekarang kasih. Coba perhatikan layar. Anak-anak semua ya. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Ayo. Burung, Bu. Tahu ada burung. Iya, betul. Ini burung. Sayapnya tidak seperti sayap burung kebanyakan ya. Iya. Ya, dia mempunyai sayap yang indah, berbeda dengan burung pada umumnya. Kira-kira ada yang tahu tidak nama hewan ini burung apa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, iya. Apa-apa. Burung ini apakah termasuk hewan langka? Ada yang tahu? Iya. Tidak tahu, Hewan langka Bu. bukan? Oh, belum tahu. Lang- Boleh, nggak apa-apa. Hewan ini termasuk hewan langka. Dan nanti kita akan mempelajari pada kesempatan hari ini kalian akan mampu menyebutkan manfaat pelestarian tumbuhan dan hewan, lalu menganalisis penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan, menyusun laporan cara melestarikan hewan dan tumbuhan, kemudian melaporkan cara pelestariannya. Lalu kalian juga akan belajar menemukan ide pokok. Kemudian kalian nanti bisa menganalisis kesimpulan yang baik itu yang bagaimana. Lalu kalian bisa menyusun kesimpulan berdasarkan ide pokok dan melaporkan kesimpulan berdasarkan ide pokok. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang intinya. Kalau gambar ini ada yang tahu namanya apa? Harimau. Semua Iya. tahu? Iya, ini harimau bukan kucing ya. Ya. Beda sama kucing. Iya, ini harimau. Kalian pernah lihat harimau di sekitar rumah? Belum pernah. Enggak. Takut ya kalau ada harimau di sekitar rumah. Gambar selanjutnya. Nah, ini yang bawah, yang hijau-hijau itu gambar apa ya? Hutan. Hutan. Iya, hutan. Kalau yang atasnya ini apa? Rumah. Rumah. Hutan dan rumah. Iya. Kan apabila dijadikan lahan pemukiman, hutannya akan bagaimana? Apa ya? Halo? Apa ya, bentar ya, Bu. Akan bagaimana kalau hutannya dijadikan lahan pemukiman nih? Ini hutan ya. Tadinya banyak pohon. Lalu ditebang dijadikan lahan pemukiman. Jadi bagaimana keadaan hutannya? Hutannya gundul. Gundul. Iya, gundul betul. Apalagi? Gundul betul. Jadi tidak ada pohonnya ya? Iya. Lalu kalau yang tadi hewan pertama kita lihat itu harimau. Harimau itu kan hidup di hutan ya? Ya, Hewan harimau akan itu punah. hidup. Iya. Bagaimana nasib hewan yang hidup di hutan kalau hutannya kita pakai untuk rumah? Jadinya Siapa yang tahu? Tewas, betul. Dia akan tewas. Apalagi berkurangnya area resapan tidak tewas? air. Akan punah, berkurang. Apalagi? Iya. Iya. Lalu sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia kalau hutannya ditebang?
Pohon-pohonnya sudah tidak ada, harimaunya pergi karena rumah dia sudah rusak. Harimaunya pergi, mereka pergi mencari makan kemana? Ke lahan pertanian. lahan pemukiman, ke rumah-rumah warga. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Tiba-tiba kamu keluar rumah, membuka pintu, ada harimau depan rumah. Apa yang akan kalian lakukan? Halo? Lari, Gimana? lari. Lari. Takut ya, lari. Lalu apa lagi kira-kira yang dilakukan manusia kalau ada hewan buas datang ke pekarangan rumah, kira-kira diapakan hewannya? Ditangkap. Ditangkap. Nah, itulah yang menjadi bahaya. Karena hewan itu tidak salah. Dia kan hanya mencari makan karena rumahnya sudah dirusak oleh manusia juga. Ya, sekarang simak video yang akan Bu Guru tayangkan dengan baik ya. Amati, di dalam video ini nanti ada cara melestarikan hewan. Ya, nanti Bu Guru tanya apa yang ada di dalam video dan kalian harus bisa memaparkan ya. Iya, Bu. Siap? Ya. Ya. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah burung raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan liar yang mengalami perkembangan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Saat ini kita bisa menemui badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan yang langka loh, di antaranya bunga Raglasia arnova. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan busuk yang menyengat yang berfungsi untuk menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan. Sebab langkanya bunga ini adalah kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk pertanian dan lain sebagainya. Penemu bunga ini adalah Sir Stamford Raffles. Dia adalah seorang bangsawan dari Inggris. Kamu bisa melihat bunga ini salah satunya di Taman Nasional Bengkulu. Lalu ada pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Pohon cendana ini banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hewan langka adalah dengan adanya suka marga satwa. Suka marga satwa yaitu tempat
melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka. Selain itu, ada pun cagar alam. Cagar alam adalah tempat yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Maka dari itu, ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Cukup sekian. Thanks for watching. Bye-bye. Sudah disimak videonya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ada apa di dalamnya? Ada apa itu? Menceritakan apa? Tentang menjaga hewan yang langka. Tentang Hewan dan tumbuhan yang hewan langka. langka. Iya betul, hewan dan tumbuhan yang langka. Contoh hewan langka apa tadi yang ada di video? Komodo. Komodo. Ada lagi? Sumatera, Bu. Badak. Harimau Sumatera. Kalau tumbuhannya yang termasuk tumbuhan langka, badak ya tadi hewan betul. Kalau tumbuhannya, Rafflesia. Bunga rafflesia. Betul, apa? Ada yang mengeluarkan bau harum namanya. Pohon apa ya? Ada Pohon yang cendana. Pohon cendana betul. Itu ke dalam tumbuhan langka karena jumlahnya sudah tinggal sedikit di Indonesia. Lalu, coba Bu Guru mau tanya lagi. Cara melestarikan hewan yang bisa kita lakukan misalnya apa? Tidak memburu hewan. Tidak memburu hewan, betul. Tidak Lalu? masuk ekosistem. Ada lagi? Yang lain? Tadi tidak apa Tidak Dav? merusak ekosistem. Tidak memburu Nge-lag ya, Bu. hewan betul. Jadi kalau ada hewan langka kita tidak boleh apalagi Memburu. mengurungnya di rumah. Ya, baiknya kalau kita menemukan hewan yang kita lakukan itu apa? Apa ya? Hewannya berikan ke pusat pusat marga pelestarian. Misalnya kalau yang terdekat boleh diberikan iya, boleh. Ada namanya cagar alam ya, ada Suaka Marga Ya. Satwa. Nah, itu tempat-tempat yang dibuat pemerintah supaya hewan dan tumbuhan langka itu bisa dilestarikan. Ya. Kemudian Ya. apa manfaatnya? Coba, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau berpendapat? Apa manfaatnya kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Ada yang mau? Nah, meningkatkan penyerbukan. Meningkatkan penyerbukan, Bu. Gimana? Meningkatkan penyerbukan, bisa. Ada lagi yang lain? Dilestarikan supaya tidak punah. Betul, dilestarikan supaya tidak punah. Ada lagi yang lain? Ayo. Apa ya? Menjaga Ada lagi? rantai makanan. Menjaga rantai makanan, betul. Betul itu, betul sekali. Kalian bayangkan, harimau itu makannya hewan-hewan yang ada di hutan misalnya. Sekarang hewan-hewan yang ada di hutan itu sudah tidak ada. Kira-kira harimau mencari makan mana? Ya. Jadi kita harus melestarikan hewan supaya menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu ada lagi satu yang paling penting. Apa? Fungsi kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Ada lagi?
Coba, Dava. Bu Guru tanya tadi pagi Dava makan sama apa? Sama telur, Bu. Sama telur. Telur itu keluar dari mana? Ya, dari ayam, Bu. Dari ayam. Ayam itu hewan ya? Iya, Bu. Iya. Coba, Dava suka yang lain. Melati, coba Bu Guru tanya. Melati suka makan daging ayam? Suka. Itu juga dari hewan ya. Sekarang Bu Guru tanya siapa yang suka mie ayam? Aku, Bu. Iya, Saya, ada Bu. sayurnya ya? Ada sayurnya ya? Ada. Nah, sayuran itu kan dari tumbuhan. Tumbuhan. Kita bisa lepas dari hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Betul? Betul. Iya, Bu. Iya. Nah, itulah kenapa hewan dan tumbuhan itu harus kita lestarikan. Selain tumbuhan yang paling penting itu adalah penghasil oksigen. Ya, kita setiap Gen. hari siapa yang bisa nahan napas 5 menit? Siapa yang tidak butuh oksigen di sini? Bisa. Semuanya butuh oksigen? Sebentar, ini ada yang mau masuk sepertinya. Semuanya butuh oksigen? Betul. Iya, dihasilkan oleh tumbuhan. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga tumbuhan. Betul, pintar. Lanjut, boleh dibaca? Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya ya. Sekarang banyak hutan-hutan yang ditebang, pohon-pohonnya ditebang lalu dijadikan untuk rumah-rumah ya. Iya, Bu. Iya, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Melakukan reboisasi. Iya, kalau ada lahan yang kosong, kita harus menanam kembali ya supaya lahan itu tidak Iya. gundul. Lalu langkah kecil yang paling dekat dengan kalian, siapa yang suka memelihara hewan di rumahnya? Kucing. Ada? Ya, kucing. Ayam. Nah, contoh kecilnya Saya, Bu. Ada. ya kucing, ayam, bagus. Kita juga harus dirawat ya, diberi Iya. makan, ya, dibersihkan kandang. Mati, Bu. Mati. Mati. Iya, kelaparan. Sama halnya dengan kalian kalau tidak makan lapar. Hewan pun begitu ya. Jadi bagi yang suka memelihara hewan, jaga, rawat dengan pengen telurnya aja. Jangan, ayamnya nggak diurus, tidak diberi makan ya. Nanti ayamnya mati. Kandangnya dibiarkan kotor. Nanti ayam sakit. Ya, begitu. Sekarang, ayo membaca. Boleh baca HP atau layar yang ada di depan kalian. Boleh juga dibuka buku temanya yang sudah dibagikan ya. Ada teks, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Boleh dibaca. Ini boleh dibaca di buku. Bu Guru beri waktu 3 menit ya. Baca yang ini, silahkan. Indonesia merupakan negara Oke, Bu.
memiliki hewan tingkat segala Sudah? Lanjut, masih ada. Sudah. Ya, baca lagi yang ini. 3 menit lagi ya. taman melestarikan hewan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya, bertambahnya jumlah pendidikan hewan hewan tersebut dihabitatnya pemburu liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Baik, sekarang kalian menyimak video. Isinya ada cara menentukan ide pokok. Nah, kalian nanti amati bagaimana cara supaya kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf, ya? Ya. Ya. Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Tahukah kamu bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Kali ini kalian akan belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf deduktif. Ini campuran pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Jadi dapat disimpulkan perhatikan paragraf. Apabila kamu menentukan kalimat utamanya, paragraf tersebut terdiri atas 3 kalimat. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Kalimat utama paragraf tersebut adalah pada kalimat utama tersebut terdapat kata kunci bergerak dan makhluk hidup. Kata bergerak dirinci dalam kalimat penjelas 1. Kata makhluk hidup dirinci dalam kalimat penjelas 2. Paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama terletak di awal paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, bagaimana cara menentukan pokok pikiran?
Ada dua cara menentukan pokok pikiran dalam kalimat utama. Satu, mengambil seluruh kalimat utama sebagai pokok pikiran karena pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama. Dua, menghilangkan pokok pikiran dalam kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat utama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Pokok pikirannya, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Atau bergerak adalah ciri makhluk hidup. Sudah disimak videonya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tadi ada ABC. Siapa yang mendengar? Ada ABC ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Iya. A. Untuk apa A? A. Awal, betul. Awal, Kalau B untuk belakang. Belakang. iya. B untuk belakang. Dan C untuk apa C? Campuran. Campuran. Itu artinya apa? Awal. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Gerak. Ya. Kalau B, tadi B apa? Belakang. Belakang. Ada yang bilang B juga itu bawah ya. Boleh belakang, boleh bawah. Bu Guru tadi lupa menuliskan yang belakang. Boleh belakang, boleh bawah. Kalau belakang artinya apa? Ide pokok Ide pokok. berada Di bagian belakang. iya di bagian belakang paragraf. Gerak. Nah, iya di akhir artinya ya. Yang ketiga C apa C? Campuran. Kalau campuran artinya apa? Kalimat utama berada pada awal dan akhir paragraf. Iya betul. Kalau campuran di awal ada, di akhir juga ada. Itulah campuran. Iya. Nah, sekarang kita belajar kesimpulan. Ini ada contoh teks bacaan yang nomor 3 ini. Boleh dibaca? Bacaan yang baik untuk anak berisi contoh yang baik-baik pula. Cara yang dapat dilakukan dengan menampilkan tokoh kartun, boneka, badut yang lucu, tetapi mengandung unsur pendidikan. Tokoh binatang yang cerdik dapat pula mewakili pesan moral. Misalnya, kancil, menipu kaya, atau sejenisnya. Tokoh orang bertubuh raksasa, tetapi sangat baik terhadap sesama. Coba, Bu Guru ingin dengar suara Dina. Ada Dina? Ya, coba baca kesimpulan dari bacaan yang barusan dibaca. Halo? Kesimpulannya apa? Dina bisa dibaca? Kata yang baik untuk anak sebaik menceritakan tokoh kartun yang mengandung unsur pendidikan dan pesan. Iya, kesimpulannya bacaan yang baik untuk anak sebaiknya menceritakan tokoh kartun yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Kira-kira kesimpulan ini ciri-cirinya apa ya? Ini kesimpulannya sudah betul atau belum? Kesimpulan yang ini sudah betul atau belum? Apa ya?
Ini bacaannya di atas, kesimpulannya di bawah. Sudah tepat atau belum kesimpulan ini dengan bacaan yang di atas? Menurut kalian, sudah tepat belum kesimpulannya? Belum. Belum. Kenapa? Menurut yang lain, Karena sudah tepat atau belum kalimat kesimpulan ini? Sudah. Sudah. Boleh, berbeda pendapat boleh, tidak dilarang, tidak apa-apa. Dafa, kenapa menurut Dafa kesimpulan ini belum tepat? tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Iya, tidak apa-apa. Kalau yang tadi berpendapat kesimpulannya sudah betul, kenapa? Kesimpulan ini dianggap sudah betul. Halo? Ya. Karena apa? Bacaannya benar. Bacaannya untuk anak. Karena kurang jelas suaranya. Kenapa kesimpulannya disebut sudah tepat? Karena siapa tadi yang bicara? Halo? Kesimpulannya sudah betul belum ini? Karena bacanya. Belum. Kenapa? Coba isinya sudah sesuai dengan bacaan tidak? Kesimpulan ini. Sudah sesuai belum? Sudah sesuai. Ya, kalimatnya bagaimana? Singkat atau berbelit-belit kalimatnya? Singkat. Singkat. Kemudian bahasa yang digunakan baku atau tidak? Singkat. Buat singkat. Bahasanya baku tidak? Ya. Baku. Bahasa yang tidak baku itu misal ada karena nggak datang. Nah, itu bahasa yang tidak baku ya. Enggak itu bukan kata baku, yang bakunya itu tidak. Nah, kata-kata di sini pada kesimpulan ini ada kata yang tidak baku? Tidak ada ya, semuanya menggunakan kata yang baku. Lalu menceritakan why dengan isi bacaan. Lalu tadi apa? Kalimatnya tidak berbelit. Ya, itulah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Iya. Coba Dafa dibaca lagi kesimpulannya, Dafa. Bacaan yang baik untuk anak sebaiknya menceritakan tokoh kartun yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Iya, bacaan yang baik itu, jadi kesimpulan dari bacaan yang tadi kita baca, bacaan yang baik itu untuk anak sebaiknya menceritakan tokoh kartun yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Ya, sekarang guru ingatkan kepada kalian untuk membuka kembali WhatsApp grup kita. Ya, semuanya dibuka bisa ya? Coba semuanya dibuka, Bu Guru sudah kirimkan link LKPD. Nah, nanti ini bisa diklik, kalian pelajari LKPD-nya dan isi sesuai petunjuk juga langkah-langkah pengerjaan. Nah, ya, nanti dibuka boleh ini boleh ya? Nanti sambil dibuka LKPD-nya. Lalu, coba hasil pembelajaran kita hari ini, kita membahas hewan dan tumbuhan yang apa? Yang harus kita lestarikan. Yang hewan dan tumbuhan yang apa? Tadi yang katakan? Langka. Yang langka. Iya betul, hewan dan tumbuhan yang langka. Apa itu hewan langka?
hewan dan tumbuhan langka itu yang apa? Kenapa disebut langka? Hewan yang jumlahnya sedikit. Iya, betul. Karena hewan dan tumbuhan tersebut jumlahnya sudah sedikit. Ya, betul. Coba, kenapa hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan? Tadi, ada yang masih ingat? Supaya apa? Punah. Supaya betul, supaya tidak punah. Ada lagi yang lain. Menjaga keseimbangan ekosistem supaya tidak punah. Menjaga keseimbangan. Nah, boleh. Ini yang paling penting tadi menurut Bu Guru ya, karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan Makanan. bahan apa? Bahan makanan. Lalu yang barusan disebut Melisa, menjaga keseimbangan ekosistem juga betul. Yang terakhir ada satu lagi. Ada yang tahu? Kita harus carikan untuk supaya dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kita jadi tahu bagaimana bentuk, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bagaimana komodo itu berjalan, bagaimana komodo makan, yang dimakannya, karena komodo belum punah. Sebagai sumber belajar. Lalu pohon, kita tahu ada pohon yang mengeluarkan bau wangi. Ya, kalau tumbuhannya sudah tidak ada, kita tidak bisa tahu langsung bagaimana bentuk tumbuhan itu. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Coba tadi siapa yang bisa menyebutkan? Kami. Kesimpulan yang baik, ciri-cirinya apa? Kesimpulan yang baik. Ada yang tahu? Bahasanya Kalimatnya bagaimana? baku. Kalimatnya menggunakan kata yang baku. Bahasanya baik dan benar. Benar. Ada lagi? Menggunakan Ya, bahasa yang ada mudah lagi? dipahami. Berisi pokok Mudah dipahami pembicaraan. bahasanya. Tidak berbelit-belit dan berisi pokok. Betul, Dava? Ya, kesimpulan yang baik itu berisi pokok pembicaraan, tidak berbelit-belit, dan menggunakan bahasa yang baik. Baik dan Oke lah, kita sampai pada tahap refleksi. Apa itu refleksi? Bu Guru ingin bertanya pada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Halo. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Halo? Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Bagian mana yang menyenangkannya? Bagian apa yang kalian paling suka dalam pembelajaran hari ini? yang menyenangkan karena kita belajar itu. Kita belajar. Kenapa menyenangkan, Ya. Dava? Coba, Nggak kenapa tahu. menyenangkan? Nggak tahu. Karena mulai ikut-ikut aja. Karena baru. Iya, karena kalian belajar hal yang baru. Ya, Iya, Bu. kalian baru nonton video? Baru nih. Udah lama. Kalian senang melihat video barusan? Ya, lihat. Alhamdulillah. Iya. Kenapa kalian suka lihat video? Biar nggak bosan. Nggak bosan. Iya, ada suaranya ya, Dav ya? Iya. Ada gambar-gambarnya juga ya. Iya. Kalian juga jadi tahu hewan-hewan apa saja yang tergolong sudah
angka di Indonesia ini ya. Pembelajaran selanjutnya, apakah kalian ingin Bu Guru tampilkan video lagi? Ya, baiklah. Video membuat kalian menyenangkan. Oke. Sekarang untuk pesan moralnya, Ibu Guru pesan pada kalian semua, anak-anak hebat. Kita sebagai manusia itu sangat bergantung ya pada hewan, pada tumbuhan. Kenapa? Karena oksigen yang setiap hari kita hirup itu dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, makanan yang kita konsumsi juga berasal dari hewan dan tumbuhan. Iya, maka sangat penting bagi kita untuk ikut menjaga kelestarian dari hewan dan tumbuhan. Satu lagi, selain untuk makanan, apakah agama kita menyuruh kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Menyuruh kita untuk menyayangi hewan? Iya. Iya, betul. Agama kita, Allah itu menyuruh kita untuk saling menyayangi, saling menjaga antar makhluk hidup. Ada di dalam Al-Quran. Perintah hanya ada di dalam Al-Quran. Kita harus menjaga hewan, menjaga tumbuhan. Kalau perintah Allah sudah barang pasti ada manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, betul. Kalau perintah Allah sudah pasti ada manfaatnya untuk kita. Maka ayo mulai sekarang, jika kalian memelihara hewan, peliharalah dengan baik ya. Kalau kalian menanam ada pohon-pohon di pot-pot, jangan hanya mama saja yang menyiram ya. Kalian belajar menyiram, memberi pupuk supaya tanaman hidup subur. Iya. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita memberi manfaat, memberi keberkahan. Boleh doa dipimpin oleh Dafa lagi? Dafa? Yang lain tenang ya. Ayo kita berdoa menutup pembelajaran. Dafa silakan dipimpin Dafa. Mari kita akhiri dengan berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dafa sudah memimpin doa. Guru ingatkan evaluasinya ya. Nanti evaluasinya dibuka di Google bukan Google. Dibuka di WhatsApp grup kita. Boleh dibuka, nanti kita diskusi kembali di WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kalian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Boleh lift, boleh lift, boleh. Terima kasih Ya, Bu Yanti, Bapak. Semoga segera buat laporannya. Kita tahu ya, Bu Yanti. Anak boleh dimatikan mikrofonnya anak-anak. Itu ya, Bu Yanti, Mbak Yanti, silakan. Dilanjut untuk membuat laporannya, udah bagus jalannya. Ya, Bapak terima kasih. Lancar selanjutnya ya. Terima kasih Bapak.
Ya Bu Yanti. Ya Bu. Saya gugup ini. Yang praktis-praktis saja Bu. Kemudian kegiatan mahasiswaan Pak bidang mahasiswaan dan alumni. Bu Esti, terima kasih. Pak Anwar, terima kasih. Kemudian stabilitas organisasi dan kampus serta Bu Yanti, silakan ya nanti untuk rame-ramenya Bapak Ibu tentang untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya silahkan nanti diobservasi dari rekamannya tadi pembelajarannya, diobservasi ada kendalanya di apa, kemudian hal-hal yang belum sesuai dengan yang direncanakan ada apa tidak, nanti bisa diisikan di LK 3.1 ya. Rasa itu dari informasi dari kami. Baik Bu. Ya, ya. Selamat semangat ya Bu Yanti. Saya live dulu. Iya, Ibu, terima kasih banyak Bu Esti. Sama-sama. Ya. Halo anak-anak. Ini udah Bu. Mana kameranya on kan dulu. Terima kasih anak-anakku yang baik hati. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Ya, amin. Dava, terima kasih. Melati, Fani, Melisa, Dina. Mudah-mudahan kalian lancar belajarnya, sukses. Assalamualaikum. Amin.